Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja hasil rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, kami sudah terhubung dengan reporter Garuda TV Fani Ahnia. Fani, selamat siang. Apa saja poin-poin yang berhasil Anda himpun terkait dengan rapat dengar pendapat antara DPR dengan Mendagri? Fani. Kementerian Dalam Negeri yang tentunya dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat kerja sekaligus rapat dengar pendapat membahas terkait dengan daerah otonomi khusus yaitu Aceh, Papua dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Rapat kerja ini digelar tadi dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Tentu jika Zeva bertanya apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut, saya dapat menggambarkan hingga tadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat bahwa memang pembahasan pada rapat kerja ini salah satunya berfokus pada progres percepatan pembangunan Papua yang memang juga menjadi fokus dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami, yang tidak hanya itu juga berfokus memang untuk bisa melakukan percepatan pembangunan. Kalau disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri tadi bahwa memang dari rencana induk percepatan pembangunan Papua atau RIPPP di tahun 2022 hingga tahun 2041 ini memiliki 3 target utama ataupun misi utama agar Papua bisa memiliki kehidupan yang adil, mandiri dan juga sejahtera. Di antaranya adalah Papua sehat. Nah, Papua sehat ini memiliki sejumlah indikator mulai dari umur harapan hidup, kemudian juga prevalensi stunting dan juga eliminasi malaria. Dari adanya Papua sehat ini memang disajikan data perbandingan antara tahun 2025 dan juga 2026. Dan di tahun 2026 ini mengalami peningkatan yang signifikan karena memang sudah dipantau juga oleh tim dari otonomi khusus Papua yang tidak hanya Papua sehat, juga ada Papua cerdas, pemirsa. Dari Papua cerdas ada sejumlah indikator, diantaranya adalah harapan lama sekolah dan juga rata-rata lama sekolah. Dalam poin Papua cerdas ini diharapkan memang anak-anak sekolah ataupun pelajar di Papua ini bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan masa pendidikannya masing-masing dan tidak lebih ataupun tidak kurang, sehingga nanti outputnya tetap sama, bisa berdaya ataupun bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Kemudian pemirsa, yang ketiga ada Papua produktif. Dilihat dari sejumlah indikator, ini ada tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan juga realisasi investasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2025 dan tahun 2026 ini tentu mengalami penurunan yang signifikan meski hanya di bawah 10%, namun itu dikatakan penurunan karena dari data yang disampaikan juga ini artinya ada perubahan ataupun ada peningkatan tingkat penurunan penurunan kemiskinan semakin menurun dan juga tingkat pengangguran terbuka ini juga semakin menurun. Kemudian pemirsa, kalau kami melihat dari data dana penyaluran Otsus Papua dan juga DTI yang memang ini setiap tahunnya harus disalurkan, bahwa memang dana tersebut di tahun 2026 tepat waktu dan juga tepat sasaran. Kalau tadi disampaikan oleh Mendagri bahwa penyaluran dana Otsus Papua dan juga DTI ini harus mengacu pada pasal 49 PM 33/2024 yang mana dana tersebut harus disalurkan untuk tahap 1 ini paling lambat pada bulan April, dan dibandingkan dengan tahun 2025 yang memang dana salur 1 di tahap satunya ini baik itu provinsi, kabupaten dan kota ini terlambat, namun di tahun 2026 ini bisa tepat waktu atau tepat sasaran. Nah, ini juga memang menjadi kolaborasi antar kementerian, dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas dan juga melalui sejumlah sistem yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu ini diharapkan agar tidak hanya sekedar menggelar rapat kerja, namun juga ada rapat dengar pendapat. Tadi disampaikan bahwa dengan adanya pembahasan ini mereka-mereka yang memang ditugaskan untuk mengelola daerah otonomi khusus ini memang benar-benar memprioritaskan orang asli Papua, dan bagi para imigran yang datang ke Papua ini bisa diberikan ketentuan tersendiri ataupun bisa diberikan treatmentnya tersendiri agar nantinya dana otonomi khusus Papua ini tetap bisa tersalurkan tepat sasaran dan juga sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kurang lebih itu Zeva dan juga pemirsa, hingga saat ini kami masih menunggu apa saja final pembahasan dari rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat antara Komisi 2 dengan Kementerian Dalam Negeri. Kembali ke Anda di studio, Zeva. Baik, terima kasih Fani Agnia untuk laporannya dan selamat bertugas kembali.